X punya A. Ya. Ini pelajaran yang dulu. Sekarang kita masuk pelajaran yang berikutnya, yaitu ketika di sini saya mempunyai garis fungsi ini dan ada satu garis lagi, yaitu garis C namanya. Garis C itu berpotongan di sini juga, dan juga di fungsi ini, fungsi yang melengkung ini juga ada berpotongannya, itu di titik C sini. Untuk menentukan titik yang di sini itu berapa, kita menggunakan gradien. Ya, ini kalau mau ditulis silahkan ditulis, kalau tidak ya nanti untuk rumus-rumus tertentu saja yang ditulis. Oke ya. Sekarang ketika yang ini berarti kan tadi gradien punya garis A dan garis B yang ini. Terus yang C, jika di sini Y-nya Y2, X2, Y2. Kalau ini X2, Y2, yang A itu X1, Y1 betul. Yang C berarti X berapa? Ini 1, ini 2, ini 3, Y. Yang tadi yang ini kan garis A dan garis B. Sekarang bagaimana kalau garis A dan garis C? Garis A dan garis C berarti M-nya sama dengan Y3, ya betul. Y3 dikurangi Y1 per X3 dikurangi X1. Ini berarti gradien antara garis A dan garis C. Tapi perpotongannya kan di sini, ya kan? Yang ditanyakan bagaimana kalau perpotongannya di sini? Itu menggunakan selisih antara absis di sini dan absis di sini. Absis itu X, berarti X3 dikurangi X punya A. X-nya berapa A? 1. Itu kita simbolkan dengan H. Selisih antara absis di sini dan absis di sini, dari sini sampai sini, itu kita simbolkan H. Ya, paham? Terus dari sini disubstitusikan. X3 berarti sama dengan dari X1 ini dipindah ke sana. Berarti X3 sama dengan H plus ditambah ya plus X1. Di sini sudah ketemu X3 sama dengan H ditambah X1. Selanjutnya kita menentukan, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke rumus gradien yang ini, tetapi X3-nya itu diganti H ditambah X1. Ini kan Y. Kalian masih ingat gak? Y itu sama saja dengan Fx. Masih ingat? Berarti kalau Y-nya Y3, berarti Fx-nya Fx Y3. Masuk ke sini rumus ini. Berarti gradiennya sama dengan Y3-nya berarti ini Fx 3. Sedangkan X3 tadi sudah diganti dengan H ditambah X1. Berarti di sini X sama dengan F X3-nya sudah diganti ini, berarti Fx F H plus X1 dikurangi Y1. Berarti menurut yang di sini berarti kalau F-nya Y1 berarti F-nya F X1.
kita X ditambah H pangkat 2. X plus H kuadratnya berapa? Yuk dibaca bareng-bareng. X kuadrat ditambah 2X ditambah H2. Nah, di sini masih ada ditambah 3. 3. Terus yang ini X kuadrat ini berarti tetap ya, X kuadrat ditambah 3 per. per. Nah, di sini yang X kuadrat ditambah 3 karena di sini dikurangi dalam kurung X kuadrat ditambah 3 berarti negatif kali X kuadrat terus negatif kali 3 berarti negatif X kuadrat terus dikurangi 3. Paham? Nah, sekarang ada nggak variabel ataupun yang sama? Berarti ada apa? X kuadratnya berarti hilang. Terus apa lagi? 3-nya berarti hilang. Tinggal 2X plus H kuadrat per. H. Nah, kalau saya bikin kayak gini bisa 2X plus H per H. H-nya di luar. Bisa. Ya. Berarti kalau di atas ada aksen H, di bawah juga ada H, bisa Hanya dicoret